Penugasan Mandiri LK4. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus: di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di dalam tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomblok karena tidak ada orang yang melihatnya. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagai bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam menangani kasus tersebut adalah: langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini? Jawaban: nilai kejujuran, yaitu mengembalikan dompet kepada pemiliknya, PS kesetiaan atau persahabatan, yaitu melindungi sahabat dekat. Yang kedua, nilai keadilan, hak Nina atas dompetnya, PS kasihan, takut membuat Rara malu atau kehilangan sahabat. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawaban: Tari, saksi mata, sahabat Rara dan pemegang keputusan. Rara, sahabat Tari, orang yang menemukan namun tidak jujur mengembalikan dompet. Nina, pemilik dompet, pihak yang dirugikan. Bu Sri, guru pustakawan, penanggung jawab di perpustakaan, pihak yang akan mengelola laporan kehilangan. Komunitas sekolah akan terdampak oleh contoh perilaku, kejujuran atau ketidakjujuran ini. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini? Jawaban: 1. Dompet ditemukan oleh Rara di perpustakaan. Rara memasukkan dompet ke dalam tasnya tanpa izin dan tanpa mengembalikannya. Dompet itu milik Nina, terbukti dari pengumuman Bu Sri. Tari melihat kejadian itu dengan jelas. Rara adalah sahabat dekat Tari. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Yang mana bisa dilakukan? Jawaban: uji legal. Mengambil barang milik orang lain adalah tindakan melanggar hukum, termasuk pencurian. Kedua, uji regulasi bertentangan dengan aturan sekolah yang mengajarkan kejujuran dan larangan mengambil barang orang lain. Uji intuisi. Hati nurani pasti mengatakan mengembalikan dompet kepada pemilik adalah hal yang benar. Uji publikasi. Jika diketahui publik perilaku Rara akan merusak reputasi dirinya, Tari, bahkan lingkungan sekolah. Uji panutan. Seorang tokoh teladan, guru, orang tua atau pemimpin bijak pasti akan memilih mengembalikan dompet. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang mana bisa dilakukan? Jawaban: kebenaran, PS kesetiaan, sama dengan jujur mengembalikan dompet, PS setia menjaga persahabatan dengan Rara. Keadilan, PS kasihan, mengembalikan hak Nina, PS mengasihani Rara agar tidak dipermalukan. Langkah 6, prinsip resolusi yang
mana bisa dilakukan? Jawaban: berpikir berbasis hasil akhir, dampak jangka panjang bagi karakter Rara, dan keadilan bagi Nina lebih penting daripada hubungan sesaat. Berpikir berbasis peraturan, aturan sekolah, dan norma sosial jelas mewajibkan mengembalikan barang temuan. Berpikir berbasis rasa peduli. Peduli pada Nina yang kehilangan haknya, sekaligus peduli pada Rara agar belajar dari kesalahan tanpa dipermalukan. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawaban: Tari tidak langsung melaporkan Rara ke guru, tetapi menasihati Rara secara pribadi agar ia sendiri yang mengembalikan dompet kepada Nina. Jika Rara menolak, Tari bisa mendampingi Rara melaporkan kepada Bu Sri sehingga Rara tidak merasa sendirian atau dipermalukan. Jika tetap menolak, Tari punya kewajiban moral melaporkan kepada Bu Sri demi keadilan. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawaban: keputusan Tari harus mendorong Rara mengembalikan dompet kepada Nina dengan memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki kesalahan secara sukarela. Jika Rara tetap menolak, Tari wajib melaporkan kepada Bu Sri demi menjaga kejujuran, keadilan, dan integritas komunitas sekolah. Langkah ke-9, pelajaran apa yang didapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari? Jawaban: pelajaran dalam dilema moral seringkali tidak ada pilihan yang mudah, namun keputusan yang diambil harus berbasis nilai kebijakan, berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kepedulian jangka panjang. Refleksi: hubungan persahabatan tetap bisa dijaga tanpa mengorbankan kejujuran asalkan disampaikan dengan empati. Kedepan, setiap keputusan sebagai pemimpin sekolah harus mempertimbangkan integritas pribadi dan dampak jangka panjang bagi pembentukan karakter siswa. Dengan 9 langkah ini, keputusan tidak diambil terburu-buru tetapi melalui proses reflektif, etis, dan konsisten dengan nilai kebaikan.